Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kali ini kita akan membahas tentang presensi kepegawaian di Universitas Harapan Bangsa. Aplikasi presensi ini itu merupakan aplikasi presensi berbasis web, di mana aplikasi ini itu digunakan untuk melakukan presensi, kemudian melihat rekap presensi, kemudian merekap laporan presensi bulanan, manajemen karyawan, dan lain-lain. Untuk melakukan presensi berangkat, karyawan tinggal masuk ke halaman depan atau halaman pengunjung di presensi kepegawaian, kemudian klik bagian kanan sini di tombol berangkat. Untuk melakukan presensi pulang, itu diklik tombol pulang sebelah kanan dari tombol berangkat. Oke, misal untuk melakukan presensi berangkat, karyawan bisa memasukkan NIK ya sesuai dengan NIK kepegawaiannya dengan memasukkan NIK, katakanlah misalnya saya memasukkan NIK ini, kemudian tinggal klik simpan. Oke, ketika melakukan klik simpan ini, tinggal klik simpan presensi. Ketika teman-teman itu bukan lokasinya sekarang itu tidak di Universitas Harapan Bangsa, maka nanti presensi akan ditolak. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah berada di lingkungan Universitas Harapan Bangsa, maka nanti presensi ini akan diterima. Oke. Sama juga untuk presensi pulang, ini juga teman-teman ketika melakukan presensi pulang dan posisi masih di luar Universitas Harapan Bangsa, nanti tidak bisa melakukan presensi ini. Nah, kemudian kalau misalkan presensi itu belum jam 4 sore, nanti akan muncul keterangan di sini belum jam 4 sore. Seperti itu. Jadi cukup mudah, tinggal memasukkan NIK, kemudian simpan dan simpan presensi. Pastikan bahwa status yang diinputkan sudah benar atau belum namanya ya. Misal di sini Purwono gitu. Oke, kemudian untuk karyawan itu bisa mengecek rekap presensi masing-masing itu dengan klik login di sini, kemudian inputkan NIK-nya itu sebagai username dan password default ya. Sudah kita share ke teman-teman pegawai atau karyawan, nanti tinggal klik login. Setelah klik login, bisa klik menu rekap presensi. Nah, ini adalah halaman dashboard dari karyawan ya. Nah, nanti di sini bisa melihat presensinya. Jadi di sini juga sudah ada settingan WFA dan WFO. Jadi settingannya itu nanti di manajemen karyawan itu buat memfasilitasi apabila karyawan tersebut memang tidak bisa hadir, tapi memang melakukan pekerjaan di rumah atau di mana gitu ya, seperti itu. Rekap presensi bisa dilakukan pencarian berdasarkan bulan. Katakanlah misalnya kita akan mengecek di bulan November tahun 2021 ini. Masukkan tahunnya sama bulan, kemudian klik tampilkan. Jadi maka akan muncul data dari rekap presensi yang telah dilakukan. Ada tanggal, kemudian berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan keterangan kerjanya WFO dan keterangan presensi juga. Oke, ini terkait dengan hak akses karyawan ya, cuman bisa melihat rekap presensi. Kita keluar. Nah, kemudian sama edit profil ya. Kemudian kita masuk ke halaman admin. Masukkan username sama passwordnya, kemudian klik login. Nah, di halaman login ini nanti akan masuk ke halaman dashboard ya, di mana presensi hari ini itu ada 24, kemudian cuti hari ini, dan alfa hari ini, dan tidak presensi hari ini ya. Tuh. Kemudian di sini ada titik presensi. Jadi selain mendeteksi lokasi, aplikasi ini juga mendeteksi session ya, perangkat HP. Jadi kalau misalkan teman-teman itu melakukan presensi dengan HP yang sama, maka akan terdeteksi titik presensi dan itu akan muncul di halaman dashboard ini gitu ya. Kemudian di sini ada map location, ini digunakan untuk melihat lokasinya. Ini lumayan cukup lama. Kemudian di sini ada menu manajemen user. Di sini untuk melakukan manajemen user, menambah user, kemudian melihat detail dan melakukan edit ya. Di sini ada klasternya, klaster OB, kemudian tetap honorer, seperti itu ya.
Dan di sini ada menu manajemen presensi, di situ ada atur radius, manajemen kerja, sama daftar presensi. Nah, di radius kerja, edit radius ini nanti admin bisa memasukkan latitude minimalnya, kemudian latitude maksimal, longitude minimal, dan longitude maksimal. Ini adalah lokasi atau koordinat dari kampus UHB ini ya, yang menjadi jangkauan dari presensi ini ya. Kemudian di manajemen kerja, ini ada nick, nama, kemudian berangkat, pulang, dan keterangan kerja ya, keterangan kerja. Di sini terekap ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, karena di sini juga ada kebijakan, katakanlah misalkan karyawan dari luar daerah itu kan biasanya pulang kampung tuh setiap minggunya sekali, berarti nanti hari Seninnya itu ada kebijakan di kan, contoh misalkan di sini kita cari uh, uh, imam ya, imam. Nah, contoh misal imam ini adalah karyawan dari Pemalang ya. Kalau misalkan dia hari Senin itu mempunyai dapat keringanan dikatakan tidak terlambat ketika jam 8, sedangkan di hari lainnya itu maksimal keberangkatan itu jam 7.35.59, seperti itu pembedanya. Jadi makanya itu keberangkatan ini harus disetting per hari ya. Kemudian ada sini pulang itu hampir sama semuanya ya, jam 4. Kemudian keterangan kerja di sini ya. Ini ada, oh itu artinya offline atau di kantor, office ya, office. Kemudian H ini work from home ya, berarti dilakukan di rumah atau di mana gitu ya, yang kita dilakukan di kampus seperti itu. Ini adalah settingannya. Yang biasanya teman-teman yang ada kepentingan tuh yang nanti settingan ini tuh disesuaikan, biasanya laporan ke STM, kemudian di setting oleh admin ini WFH dan WFO, atau mungkin teman-teman yang sedang melakukan studi lanjut S3 seperti itu. Oke, di sini juga ada aksi hapus dan aksi update ya. Jadi ketika kita mengedit ini, katakanlah misalnya kita mengedit jam keberangkatan, itu kita edit semuanya, tinggal klik update, nanti otomatis akan mengikuti yang tadi diketikkan ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya menghapus ini tinggal dicentang, kemudian diklik hapus di bagian sini ya, tanda data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Dan ini untuk update itu ada di kolom input, kemudian klik tombol update seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menginput keterangan untuk admin menginputkan keterangan kerja, itu tinggal klik input keterangan kerja. Di sini input namanya siapa, kemudian wave 1 itu artinya keterangan ya, keterangan di hari Senin, kemudian WF2 itu keterangan di hari Selasa, WF3 di hari Kamis, WF4 di hari WF4 itu di hari Kamis, kemudian WF5 itu di hari Jumat, seperti itu. Nah, ini masuk Senin ya, masuk Senin itu jam berapa, masuk Selasa jam berapa, Rabu jam berapa, Kamis jam berapa, Jumat jam berapa. Dan keluar Senin, ini pulang hari Senin itu jam berapa, Selasa jam berapa, Rabu jam berapa, nanti tinggal klik simpan, seperti itu. Oke. Itu terkait dengan manajemen jam kerja ya, manajemen kerja. Oke, kemudian menu daftar presensi ya, menu daftar presensi ini itu untuk melihat detail dari presensi karyawan atau dari presensi pegawai. Nah, di sini bisa dilihat berdasarkan tanggal ya. Misalnya tanggal ini ya. Kalau ketika kita load pertama itu kita akan dilihatkan dengan presensi selama 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir. Dimana yang terekod kita cek di tanggal kemarin aja ya, tanggal 29. Kita klik carian di sini. Teman-teman juga bisa mencari namanya di sini. Kalau misalkan imam ya, di sini nanti akan terekam keterangan nama, kemudian harinya, kemudian presensi berangkatnya itu jam berapa, kemudian pulangnya jam berapa, tanggalnya, kemudian keterangan presensi sukses atau gagal, kemudian lokasinya, lokasi berangkat, lokasi pulang itu terdeteksi di sini, kemudian device itu menggunakan perangkat apa, handphone, tablet, atau laptop itu, kemudian IP-nya itu nanti juga akan terekam di sini, dan ID session perangkat yang digunakan ya. Decision berangkat dan pulang nanti akan terekam di sini, dan browser yang digunakan oleh si karyawan tersebut yang melakukan presensi seperti itu. Ini cukup detail, dan di sini ada edit ya, katakanlah misalkan di sini ada kebijakan dari pimpinan, misal dia lupa posisi ketika karyawan itu pulang kemudian dalam keadaan mati listrik, atau mungkin
tidak ada sinyal atau kesalahan teknis lainnya, itu server rusak gitu, server error gitu kan, nanti presensi kan tidak bisa diakses. Nah, itu nanti ada keringanan, bisa diedit di presensi kerja ini ya. Kemudian di sini ada selanjutnya ada manajemen cuti, ada jenis cuti, jatah cuti, dan konfirmasi cuti ya. Jenis cuti ini nanti admin itu memasukkan jenis cutinya. Kata misalnya ada cuti tahunan, itu ada landasan hukumnya juga ya. Kemudian cuti bersama, ada cuti berjalan, cuti lain ini juga bisa ditambahkan sesuai dengan kebijakan di kampus ini ya, atau di organisasi Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ada jatah cutinya. Jadi masing-masing itu kan mempunyai jatah cutinya. Katakanlah misalkan jatah cuti tahunan itu ada sekitar 12 ya. Itu tinggal dimasukkan jatah cutinya, atau misalkan siapa, misal Amri ya, kemudian jatah cuti tahunnya berapa, kemudian cuti bersamanya berapa, cuti berjalannya berapa, cuti lainnya berapa. Ini bisa dimasukkan di sini. Seperti itu. Kemudian ada konfirmasi cuti ya. Konfirmasi cuti ini juga dilakukan oleh admin. Nanti ada tanggal pengajuannya, itu alasan cutinya itu kenapa, kemudian jenis cutinya, dan lampirannya dan aksi. Jadi nanti aksi di sini itu mengizinkan atau menolak untuk melakukan cuti tersebut ya. Itu terkait dengan cuti. Kemudian juga ada konfirmasi izin ya, sama, kemudian daftar pengajuan izinnya di sini. Kemudian yang sudah terkonfirmasi nanti akan muncul di bagian sini ya. Kemudian ada yang terakhir laporan presensi ya, katakanlah misalnya untuk mendownload misal dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ya, sampai tanggal 30. Nah, kemudian dipilih tuh klasternya apa, katakanlah misalkan karyawan tetap, tinggal klik tetap, kemudian klik cari ya. Jadi nanti akan muncul di bagian sini ya, di bagian sini muncul dari tanggalnya, kemudian dia WFH atau WFO ya. H itu artinya hadir, kemudian WFH itu artinya dia melakukan WFH. Kemudian kalau misalnya WFO juga nanti keterangan di sini WFO, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalkan ini ada keterangannya sendiri di sini. Misalkan H itu datang tepat waktu dan melakukan presensi pulang, kemudian T itu telat dan presensi pulang. Ini ada apa? Kurung tutup itu datang tepat waktu dan tidak presensi pulang, D tutup itu telat dan tidak presensi pulang, S itu sakit, C itu cuti tahunan, WFH itu work from home, WF itu WFH telat presensi datang, kemudian WH itu WFH tidak presensi pulang, W1 itu WFH presensi pulang dan tidak tepat waktu gitu ya. Nah, ini nanti di-download laporan Excel ini, kemudian masukkan ke rumus perhitungan gaji ya, seperti itu model penggajian di Universitas Harapan Bangsa ya, sesuai dengan keterangan. Salah satunya kan yang mempengaruhi penggajian itu kan dari presensi ini ya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan fitur atau menu dari presensi UHB ya. Di sini ada more lainnya, ada pengumuman ya, sama setting header ya. Mungkin itu terkait dengan tutorial singkat presensi kepegawaian di Universitas Harapan Bangsa. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.